Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Mahdi Muhammadiyah Gerabakan Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Besok hari Selasa ini jamaah sekalian adalah 1 Muharram 1443 Hijriah. Untuk mengenang, untuk memeringati jamaah sekalian, karena kita semuanya ini kaum muslimin yang mempunyai tahun Hijriah itu. Munculnya bagaimana jamaah sekalian? Munculnya adalah ketika pada waktu itu kaum muslimin belum mempunyai tahun. Oleh karena itu sering kita dengar lahirnya Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah, karena memang kaum muslimin tidak mau menyebut dengan tahun-tahun yang sudah ada. Karena pada waktu itu jamaah sekalian, sesungguhnya sudah banyak tahun, misalnya tahun Masehi, Romawi, Persia. Tapi karakter kaum muslimin adalah ishadu bi anna muslimun, saksikan saya ini orang-orang Islam yang harus punya identitas sendiri.
Akhirnya jamaah sekalian, munculnya tahun Hijriah itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang pada waktu itu karena Islam sudah sangat luas wilayahnya dan sudah sangat banyak pengikutnya, akhirnya Umar bin Khattab berkeinginan agar kaum muslimin punya tahun sendiri, yang akhirnya dikumpulkanlah jamaah sekalian para sahabat untuk membahas tahun ini. Akhirnya berkumpullah para sahabat, dimulai kapan tahun Hijriah ini? Ada yang usul jamaah sekalian, bagaimana kalau dimulai lahirnya Nabi Muhammad? Para sahabat banyak yang tidak setuju. Bagaimana kalau dimulai saja dengan wafatnya Nabi Muhammad? Banyak sahabat tidak setuju. Lalu ada yang usul, bagaimana kalau dimulai hijrahnya Nabi Muhammad dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah? Akhirnya semua para sahabat setuju. Lalu kita berpikir jamaah sekalian, kenapa tahun ini dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad sehingga disebut tahun Hijriah? Karena hijrahnya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah merupakan tonggak kebangkitan kaum muslimin yang pada waktu itu penuh pengorbanan yang luar biasa jamaah sekalian. Misalnya sahabat Bilal, bagaimana disiksa oleh kafir Quraisy sampai ditimpahkan batu yang besar di padang pasir jamaah sekalian. Dia hanya bisa mengatakan ahad, ahad, ahad. Maksudnya Allah itu, Tuhan itu hanya satu. Begitu juga sahabat Ammar bin Yasir beserta keluarganya, begitu dicambuki yang luar biasa. Juangan yang luar biasa itulah jamaah sekalian, akhirnya dijadikanlah, dimulailah yang namanya tahun Hijriyah. Yang Selasa besok jamaah sekalian itu sudah memasuki tahun 1443 Hijriyah. Yang tahun Hijriyah ini bulan-bulannya dimulai dari Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah. Yang perhitungannya jamaah sekalian adalah mengikuti perhitungan bulan. Oleh karena itu seringkali juga disebut tahun Qamariyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, bahwasanya dahulu para cendekiawan muslim itu sudah memberi fatwa, sudah memberi statement bahwasanya abad ke-15 Hijriah, abad ke-15 Hijriah merupakan abad kebangkitan kaum muslimin. Ini jamaah sekalian, merupakan kebangkitan kaum muslimin di seluruh dunia. Ini harus kita sambut jamaah sekalian. Dan alhamdulillah rasa-rasanya sangat benar prediksi para cendekiawan muslimin puluhan tahun yang lalu. Baik itu
yang ada di tengah-tengah masyarakat yang kultural, yang sekarang marak dengan yang namanya hijrah dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang Islam, maupun secara struktural sebuah negara yang kalau kita contohkan saat ini di antaranya Brunei Darussalam, bahkan yang paling luar biasa adalah saat ini adalah negara Turki yang luar biasa kebangkitan kaum muslimin yang memang nenek moyang mereka dahulu mengemban izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan kaumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu untuk menyambut kebangkitan Islam ini jamaah sekalian, dimulai dari mana jamaah sekalian? Kita semuanya merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan kepada kita jamaah sekalian, al-mu'minul qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ini pesan Rasulullah jamaah sekalian. Hendaknya kita menjadi orang-orang mukmin yang kuat sehingga itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Lalu pertanyaannya jamaah sekalian, kuat apanya jamaah sekalian? Lah dalam kesempatan khutbah kali ini jamaah sekalian, ada 7 kekuatan yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, terutama generasi kita, generasi penerus kita. Yang pertama jamaah sekalian, yakni al-qawiyul aqidah, kekuatan akidahnya. Ini jamaah sekalian, karena kebangkitan kaum muslimin yang bisa menjadikan negara Islam di Madinah, yang menjadikan peradaban Islam di Madinah lalu menyebar ke seluruh dunia, yang awalnya dimulai oleh Rasulullah di Mekah selama 13 tahun. Rasulullah menggembleng kaum muslimin hanya masalah akidahnya. Ketika akidahnya sudah kuat, mereka sangat mudah untuk diajak untuk mengembangkan kebangkitan kaum muslimin. Yang intinya jamaah sekalian, kita kaum muslimin harus mempunyai jiwa, harus melekat pada diri kita yang namanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita juga harus memiliki la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku sebagai pelindungku adalah Allah. Kita semua harus ada di dalam jiwa kita jamaah sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Karena risalah tauhid inilah jamaah sekalian yang dikembangkan semua para rasul untuk membina umat yang didakwahi itu sendiri.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua adalah al-qawiyul ibadah, kekuatan ibadahnya jamaah sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk ibadah kepadaku. Al-qawiyul ibadah, kekuatan ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan muslim yang senantiasa berusaha untuk menguatkan ibadah kita, sholat jamaah kita, tahajud kita, puasa kita, termasuk di dalam bulan Muharram jamaah sekalian, yang di situ secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa, dan secara khusus kita hendaknya puasa di tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Maksud kami 9 dan 10 Muharram, yang kita namakan Tasu'ah dan Asyurah. Minimal 10 Muharramnya yang kita sebut dengan Asyurah, yang kata Rasulullah pahalanya bisa menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang harus kita bina dalam diri dan generasi kita adalah al-qawiyul akhlak, kekuatan akhlak jamaah sekalian. Jadi setelah akidah, ibadah, lalu akhlak jamaah sekalian, yang juga sangat penting ada pada diri kita. Karena inilah Rasulullah diutus oleh Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Lalu yang keempat jamaah sekalian, yang harus kita persiapkan diri kita dan generasi kita terutama adalah al-qawiyul fikriyah, kekuatan fikirannya. Ini jamaah sekalian, kekuatan intelektualnya. Karena apa jamaah sekalian? Apalagi saat ini kita sudah ditakdirkan oleh Allah, yakni begitu luar biasanya informasi teknologi yang ada pada diri kita. Artinya jamaah sekalian, kejadian di belahan bumi manapun sekejap sudah bisa diterima, sudah bisa kita terima, baik itu yang baik maupun yang buruk. Dan menurut para ahli jamaah sekalian, penemuan teknologi yang terbesar di abad ini bukan nuklir, bukan bom atom, tapi yakni yang namanya HP, namanya handphone. Karena dengan handphone inilah semua teknologi sudah bisa di backup yang namanya handphone ini. Baik itu televisi, baik itu radio, baik itu komunikasi. Yang HP ini kita pegang semua, dipegang oleh anak-anak kita. Tapi yang perlu kita ingat jamaah sekalian, walaupun secanggih apapun HP ini adalah, itu hanya sebagai alat saja, hanya barang saja yang sesungguhnya tergantung yang memegang. Barang itu semisal seperti pisau itu saja. Kalau pisau itu dipegang oleh orang yang mengerti, niscaya sangat bermanfaatlah pisau itu. Tapi sebaliknya jika pisau itu dipegang oleh orang yang belum waktunya, pasti akan mencelakainya. Dan alhamdulillah, masalah informasi teknologi ini, masjid kita, Masjid Al-Mahdi Muhammadiyah, luar biasa, yang mampu mengakses
lewat YouTube dan lewat media lainnya yang masih belum banyak dimiliki oleh masjid-masjid yang lainnya. Yang dakwah itu yang saat ini memang luar biasa yang harus dilakukan sehingga dakwah itu masuk ke dalam lorong-lorong manapun, yang karena dengan adanya media itu jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima jamaah sekalian, yang harus juga kita miliki adalah al-qawiyyus siyasah, kekuatan politik jamaah sekalian. Baik politik nasional maupun politik internasional. As-siyasah ini daripada ajaran Islam. Makanya kalau kita mengaji jamaah sekalian, ada yang namanya fikul jinayah. Tapi jangan dilupakan, ada yang namanya juga fikus siyasah. Fikih di dalam politik, fikih di dalam tata negara. Yang itu harus dimiliki, harus dipegang, harus dikuasai oleh kaum muslimin. Baik tingkat yang terkecil sampai tingkat ke internasional. Karena dampak politik itu jamaah sekalian sangat luar biasa dampaknya. Karena keputusan politik itu akan merubah tatanan sesuai dengan keputusan itu. Al-qawiyyus siyasah, kekuatan politik yang dahulu sejak zaman Nabi Muhammad diteruskan oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Umar, diteruskan oleh Utsman, diteruskan oleh Ali, diteruskan oleh Bani Umayyah, diteruskan oleh Bani Abbasiyah, diteruskan oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Sehingga setelah itu kaum muslimin tidak memegang peran al-qawiyyus siyasah ini. Yang insya Allah di abad 15 Hijriah ini sesuai dengan pesan ulama-ulama kita, cendekiawan kaum muslimin akan mewarnai peradaban dunia ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keenam jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya yang harus dibangun untuk umat ini adalah al-qawiyyul ukhuwah islamiyah, kekuatan persaudaraan Islam jamaah sekalian. Al-qawiyyul ukhuwah islamiyah, kekuatan persaudaraan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, artinya dengan agama Allah secara keseluruhan. Bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita semua dan generasi kita semua adalah al-qawiyyul iktisadiyah, kekuatan ekonominya. Ini jamaah sekalian, al-qawiyyul iktisadiyah, kekuatan ekonominya. Terutama generasi kita selanjutnya jamaah sekalian. Kenapa harus kuat ekonominya jamaah sekalian? Karena ajaran Islam itu bisa sempurna dengan ketika seseorang itu punya kekuatan ekonominya. Karena Islam itu ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya umroh, ada yang namanya haji, ada yang namanya jihad. Yang itu semuanya mustahil bisa sempurna kalau tidak dimulai dengan al-qawiyyul iktisadiyah, kekuatan ekonominya. Inilah jamaah sekalian, ada 7 kekuatan yang harus kita siapkan di abad 15 Hijriah ini untuk menyambut kebangkitan Islam ini, yakni
al-qawiyul aqidah, al-qawiyul ibadah, al-qawiyul akhlak, al-qawiyul fikriyah, al-qawiyul siyasah, al-qawiyul ukhuwah islamiyah, dan al-qawiyul iktisadiyah. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.